Hello everyone, how are you guys? I hope you guys doing great today because pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu tentang bronkitis. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas laporan pendahuluan pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Waude Rahmadaniah, SCAP NS MCAP. Before we get started into the discussion, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kami, yaitu yang pertama, Fauzia Rizky Anggraini dengan saya sendiri, yang kedua, Zuhair Halik, yang ketiga, Kasmin Saputra Sera, yang keempat, Isma Nur Isla, dan yang kelima, Muhammad Nopri Sanjaya. Selanjutnya, pada materi kedua pada laporan pendahuluan yaitu konsep asuhan keperawatan yang akan dibacakan oleh anggota kami. Konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Menurut Rohma dan Walid tahun 2019, pengkajian adalah proses melakukan pemeriksaan atau penyelidikan oleh seorang perawat untuk mempelajari kondisi pasien sebagai langkah awal yang akan dijadikan keputusan klinik keperawatan. Pada pasien bronkitis, pengkajian meliputi yang pertama, identitas pasien, yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, suku atau bangsa, dan status pernikahan. Yang kedua, identitas penanggung jawab, yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan, pekerjaan, agama, suku atau bangsa, status pernikahan, dan hubungan dengan pasien. Yang ketiga, riwayat kesehatan, yang meliputi keluhan utama, riwayat keluhan utama, riwayat kesehatan masa lalu, dan riwayat kesehatan keluarga. Yang keempat, pola fungsi kesehatan. Dan yang kelima, pemeriksaan fisik. Selanjutnya, diagnosa. Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada kasus bronkitis menurut PPNI 2017 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berdasarkan dengan sekresi yang tertahan. Yang kedua, pola napas tidak efektif berdasarkan penurunan ekspansi paru. Yang ketiga, hipertermia berdasarkan dengan proses peradangan. Yang keempat, defisit nutrisi berdasarkan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme. Yang kelima, intoleransi aktivitas berdasarkan dengan kelelahan. 3. Intervensi. 1. Pada bagian SDKI, bersihan jalan napas tidak efektif berdasarkan dengan sekresi yang tertahan dan dibuktikan dengan sputum berlebih dan juga batuk tidak efektif. Pada bagian SLKI, setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, produksi sputum menurun. Yang kedua, batuk efektif. Pada bagian psiki, 1. Monitor pola napas. Kedua, berikan air hangat. Yang ketiga, ajarkan teknik batuk efektif. Dan yang keempat, kolaborasi pemberian bronkodilator. 2. Pada bagian SDKI, pola napas tidak efektif berdasarkan dengan penurunan ekspansi paru. Penurunan ekspansi paru dibuktikan dengan fase ekspirasi memanjang. Pada bagian SLKI, setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan bersihan jalan napas membaik dengan kriteria hasil tekanan ekspirasi meningkat. Pada bagian psiki, yang pertama monitor pola napas, yang kedua berikan air hangat, yang ketiga ajarkan teknik batuk efektif, dan yang keempat kolaborasi pemberian bronkodilator.
Yang ketiga, pada bagian SDKI, hipertermia berdasarkan dengan proses peradangan dibuktikan dengan suhu tubuh di atas nilai normal. Pada bagian SLKI, setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan termogulasi membaik dengan kriteria hasil suhu tubuh membaik. Pada bagian psiki, monitor suhu tubuh, berikan cairan oral, anjurkan tirah baring, dan kolaborasi pemberian antipiretik. 4. Defisit nutrisi berdasarkan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme dan dibuktikan dengan nafsu makan menurun. Pada bagian SLKI, setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan nafsu makan membaik. Dan pada bagian psiki, yang pertama identifikasi status nutrisi, kedua berikan suplemen makanan, ketiga ajarkan diet yang diprogramkan, yang terakhir kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. 5. Pada bagian SDKI, intolerani aktivitas berdasarkan dengan tirah baring, kelemahan, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, dan dibuktikan dengan mengeluh lelah. Pada bagian SLKI, kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari meningkat. Dan pada bagian psiki, yang pertama monitor kelemahan fisik, kedua latihan gerak pasif dan aktif, ketiga anjurkan untuk melakukan aktivitas secara bertahap. Implementasi keperawatan adalah pelaksanaan rencana keperawatan yang dilakukan secara mandiri maupun dengan kolaborasi dengan multidisiplinnya yang lain. Perawat bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan yang berfokus kepada pasien dan berorientasi pada tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan, di mana tindakan dilakukan dan diselesaikan sebagaimana digambarkan dalam rencana yang sudah dibuat. Baik, materi terakhir itu evaluasi. Jadi evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan dengan cara membandingkan tindakan keperawatan yang dilakukan terhadap hasil yang akan diharapkan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak. Dalam melakukan evaluasi, perawat seharusnya memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami respon terhadap intervensi keperawatan. Kemampuan menggambarkan kesimpulan tentang tujuan yang ingin dicapai serta kemampuan dalam menghubungkan tindakan keperawatan dalam kriteria hasil. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan thank you for watching and enjoy your life. Bye!